Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kabarnya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kami masih hidup sampai saat ini. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Satu hal Bapa, kami sangat mengasihi Engkau. Kami sangat rindu memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami berkata, Engkau pengharapan kami. Engkau Tuhan satu-satunya yang melindungi kami, menaungi kami, sehingga kuasa apapun tidak dapat menembus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memelihara saudara-saudara kami. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami Tuhan mau membawa pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 5-8 berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu aku bertopa mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari satukan hati kita puji Dia. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Yesus
dari mulutnya juga pujian-pujian yang mengagumkan Tuhan. Amin. Sekali lagi mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami berikan pujian dan puji bagi Kau Allah, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Nama Dia besar di langit, di bumi, di bawah bumi, semuanya meninggikan Dia. Haleluya.
Amin. Amin. Saat ini kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Mari Bu Astri yang berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang sempurna Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan menyertai kami, memberkati kami yang luar biasa. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita turun atas kami dan keluarga. Saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu. Kuduskan tangan kami, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik dan turut dari dalam hati kami. Dilihat kami yang berjalan Tuhan, ini semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya. Tiap satu waktu kita memuji Dia, sebab Dia melindungi kita. Kita selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku berpandang kepada Tuhan.
Terima kasih buat persembahan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan membalaskannya sesuai dengan apa yang kita berikan baginya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Biarlah kita dipenuhi oleh Roh Tuhan pagi hari ini. Mari buka hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Katakan dari lubuk hati, Roh Tuhan yang hidup memenuhi kami, menaungi hidup kami, menguasai kehidupan kami. Karena kasih yang tak bisa dalam hidup kami.
betul akan kehidupan kami. Kami sangat memerlukan Engkau, Bapa. Allah juru mudi kami yang menuntun, mengarah seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Puji-pujian saudara ini bagi hormat kemuliaan nama Engkau. Kerinduan kami Tuhan, menyukakan hati Engkau. Dan saatnya ya Allah, sebentar kami akan belajar kebenaran firman. Mari Allah Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, pertengahan hingga akhir dalam ibadah keluarga Allah pagi hari ini. Sertai setiap kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, terlebih juga bagi para hamba-Hamba-Mu yang boleh Tuhan percayakan ambil bagian dalam pelayanan-Mu yang kudus. Tuhan memberkati dengan limpahnya dalam masa muda. Tuhan memberkati dalam keluarganya, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga pakai hamba-Mu yang sebentar akan menabur kebenaran firman. Terima kasih ya Allah, kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami membuka tanah hati kami yang terbaik untuk firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berfirman-Lah. Kami siap. Walaupun yang hadir ribuan orang gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita yakin malaikat-malaikat surga hadir di tengah-tengah sekeliling kita gitu ya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang saat ini masih berlangsung gitu ya. Pandemi COVID-19, virus corona yang masih berlangsung sampai saat ini gitu ya. Kita masih boleh beribadah, itu suatu kesempatan yang indah. Mari kita pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita boleh diperlengkapi secara rohani kita kebenaran firman Allah yang boleh menuntun, mengajarkan kita, meneguhkan, bahkan menempelak akan kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita yang kurang benar menjadi benar gitu ya. Yang sudah benar semakin benar di dalam Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu terkasih oleh Tuhan. Bapak terkasih oleh Tuhan. Kalau dalam kalender tahun 2020 ya, tahun 2020 kita tanpa terasa ya, saat ini kita sudah menginjak ke 179 hari gitu ya. Pernah kita menghitungnya? Tujuan Bapak Ibu 179 tanpa terasa gitu ya. Bapak Ibu terkasih oleh waktu yang lumayan nih. Separuh tahun gitu ya, separuh tahun sudah 2020 sudah kita lalui ya. Tentunya banyak hal yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita ya. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan intinya hari lepas hari boleh kita alami dalam setiap kehidupan kita. Tentunya satu dan yang lain berbeda gitu ya, tetapi satu yang sama, yaitu kuasa kasih Tuhan tidak pernah lepas, tidak pernah terlewatkan dalam setiap kehidupan kita. Kita ini sebagai orang percaya bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu tetap dalam kontrol Allah, itu tetap di dalam naungan Allah. Mungkin secara manusiawi tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tetapi kita yakini secara bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang terindah buat kehidupan kita. Tidak selamanya mendung itu akan kelam, akan datang masanya bahwa langit itu akan biru indah. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan ya, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah keluarga Allah ini. Kita boleh datang dengan tubuh yang sehat, yang segar ya. Harapannya biarlah kita terus semangat di dalam Tuhan ya. Amin ya, kita tidak terpengaruh dengan ya keadaan yang sekeliling kita ya. Lu kok sedikit ya, lu kok sedikit ya. Sukacita kita tidak terpengaruh oleh itu ya. Tetapi biarlah Roh Kudus yang terpancar dalam hati kita itu yang terus meluap-luap sehingga kita itu mengalir
mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, apa yang berkasih oleh Tuhan. Ya walaupun seperti tadi saya katakan pandemi masih berjalan gitu ya, masih berlangsung gitu ya. Kalau secara global, secara dunia, Bapak Ibu sudah bisa lihat di mass media yang ada, mass media cetak maupun elektronik, ya yang saat ini gitu ya. Ya per kemarin 27 Sabtu kemarin gitu ya, itu ada kurang lebih 216 negara yang berdampak ya, yang berdampak ya. 9.590.890 jiwa yang terpapar gitu. 9 juta ya. Yang meninggal 481, 506 orang. Itu dunia. Kalau Indonesia, ya kalau Indonesia di negeri kita gitu ya, yang positif 52.000 gitu ya, 52.800 sekian. Kemudian yang sembuh 21, ya hampir separuhnya, 21.900. Sementara yang meninggal 2.720. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat jumlah ini sangat miris sekali, ya. Sangat miris. Bagaimana ini masih menyerang, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan, sukacita kita sangat terpengaruh dengan berita-berita yang seperti yang saya sebutkan gitu ya. Tapi biarlah yang itu jadikan motivasi untuk kita lebih berserah, berharap kepada Tuhan, Mari mendasari benar firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Ketemu apa yang berkasih oleh Tuhan? Yohanes pasal yang ke-5 ayat pertama sampai 18. Cuma kita akan baca 1 sampai 9 saja gitu ya. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat pertama sampai yang ke-9. Mari saya mengundang kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian, bagi berdiri. Pembacaan pertama kita akan baca secara bersama-sama dengan bangkit berdiri. Ya, perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolong Bethesda. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah orang yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air orang itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke orang itu dan menggoncangkan air itu, dan siapa yang tahu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, bila ada orang yang menunjukkan ke dalam orang itu, apabila ada yang melakukan, dan sementara menuju ke orang itu, orang lain sudah turun menjauhi aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah pinamu dan berjalanlah." Dan sebelah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Puji Tuhan.
Silakan kembali. Bapak terkasih oleh Tuhan, di dalam pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, di situ di dalam perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, ya. Di kolam Bethesda. Setiap manusia memiliki banyak hal dalam kehidupannya, realita hidup yang berbeda-beda, permasalahan hidup yang berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin dipandang itu masalahnya cukup berat untuk diselesaikan, ya. Ada yang beranggapan masalahnya kecil, ya, mudah, masalah sepele. Ada pula yang menganggap sepertinya tidak ada permasalahan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, permasalahan hidup tidak memandang bulu. Baik itu mau orang kaya, orang miskin, mau orang muda, anak-anak, orang tua, dewasa, bahkan lansia, mereka akan mengalami masalah. Gitu ya. Permasalahan tidak memandang bulu. Tergantung bagaimana menyikapinya masing-masing manusia itu. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, dari sekian banyak masalah-masalah yang ada pada pembacaan pada pagi hari ini, ada satu masalah yang juga sangat memilukan yang dihadapi oleh manusia, yaitu dalam bacaan ini adalah apa? Sakit penyakit. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, sakit penyakit. Saya percaya, saya yakin di antara kita pasti semua pernah sakit, ya. Pasti pernah sakit. Walaupun mungkin sakit pilek, flu, panu, kadasen, gitu ya. Itu sakit juga, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Sakit. Sampai yang kronis gitu ya, kanker, dan lain-lain, serangan jantung dan lain-lainnya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, semua manusia diperhadapkan pada satu dan banyak masalah-masalah. Nah, seperti tadi saya tergantung bagaimana kita menyikapi masalah-masalah itu. Itu yang membedakannya kita dengan yang lainnya. Membedakannya kita sebagai orang percaya dengan orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Orang percaya, orang yang di dalam Tuhan, apakah lepas atau terluput dari masalah? Tidak, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru kita semakin erat. Justru kita semakin bergaul dengan Tuhan. Dalam tanda kutip, sepertinya kita semakin banyak masalah, gitu ya. Semakin banyak masalah. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Kembali pada nats kita di sini ada seorang yang lumpuh, yang 38 tahun sudah sakit lumpuh. Kehidupannya bergantung pada orang lain, bergantung dengan orang lain, bisa melakukannya dengan sendirinya. Mau kemana, minta bantuan orang lain. Bapak Ibu sekalian Tuhan, orang ini mencari dengan kekuatan tenaganya, berusaha juga, atau kalau dikatakan berikhtiar, gitu ya, berusaha untuk mencari kesembuhan dengan apa? Sama dengan orang-orang yang sakit lainnya, yaitu datang ke kolam Bethesda. Ya, kolam Bethesda yang berada di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba. Ya, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kolam Bethesda. Kalau bahasa
rumah belas kasih, house of grace, house of grace, rumah anugerah, Bethesda. Di situ pohon Bethesda ini memiliki 5 serambi. Berarti kolam ini sebetulnya dirancang, dibuat oleh orang-orang yang punya pemikiran bahwa akan menampung banyak orang gitu ya. Memiliki 5 serambi. Kalau kita membaca dalam ayat 2 dan 3, di situ disebutkan di kolam Bethesda itu ada apa Bapak Ibu kasih lihat itu? Ada banyak orang yang sakit. Ya. Banyak orang yang sakit. Ya. Sejumlah orang sakit. Ya. Baik itu orang buta, orang timpang, orang lumpuh, termasuk yang tadi dikatakan dalam ayat tadi ya, orang yang lumpuh gitu ya. Sejumlah orang sakit datang kumpul di kolam Bethesda. Mereka memiliki satu harapan yang sama, yaitu ingin sembuh. Ya, Bapak Ibu kasih lihat. Mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin sembuh. Bukankah kita semua, saya dan Bapak Ibu sekarang ini semuanya, kalau kita sakit ya, kita nggak bisa pungkiri. Ya kalau kita sakit, pertama kali di benak kita apa? Pemikiran kita pasti apa? Mencari pertolongan dokter, ya kan? Mencari, wah saya makan kerja, dokter, ke rumah sakit gitu ya. Itu pemikiran pertama kita gitu ya. Terlintas secara manusiawi sudah nalarnya sudah seperti itu gitu ya. Dan kita anggap dokter itu sebagai dalam tanda kutip dewa penolong yang segala-galanya bisa menyembuhkan sakit kita gitu ya. Bahkan sampai beberapa orang, mohon maaf, bukan saya alergi untuk dokter dewa gitu ya, tapi banyak orang berusaha sedemikian rupa mencari pengobatan yang terbaik menurut manusia dengan pergi sampai ke luar negeri ya, banyak yang dianggap dokternya Ciasoro gitu ya, memiliki profesor, dokter, waduh siapa lagi istilahnya semua gitu ya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan dengan harapan ingin sembuh. Berarti sembuh adalah kebutuhan pokok bagi orang yang sakit. Ya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kebutuhan pokok orang yang sakit adalah bukan makanan, minuman yang enak, perumahan, bukan. Kesembuhan, kebutuhan pokoknya sembuh. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Ya. Satu contoh misalkan ya, orang lumpuh ini dikasih penawaran gitu ya, Bapak mau rumah yang mewah dengan segala isinya dan lain-lain di tempat dia gitu ya, kemana segala macam, nggak tertarik gitu ya, nggak tertarik. Yang dia inginkan apa? Kesembuhan. Ya kalau lumpuh berarti bisa berjalan normal. Bapak berkasih oleh Tuhan, ini adalah kebutuhan mendasar bagi orang yang sakit ya, orang yang sakit ya. Di situ banyak orang memerlukan kesembuhan, dalam itu kesembuhan ya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kalau kita belajar di dalam ayat-ayat ini ya, di dalam ayat-ayat ini ya, ini kita bisa ambil banyak pelajaran yang dia ambil gitu ya, tentang bagaimana ya proses kesembuhan yang ada di kolam Bethesda ini gitu ya, yang ada di kolam Bethesda ini.
kalau secara prosedurnya, prosedurnya penyembuhan di kolam Bethesda ini harus apa? Menunggu goncangan air dulu gitu ya. Dan langsung tiba-tiba langsung mau loncat langsung subur buka. Kalau kita baca lebih teliti lagi, di situ harus menunggu goncangan air yang apa? Di goncangan air itu diakibatkan oleh apa? Ada keempat oleh malaikat-malaikat gitu ya, malaikat Tuhan turun ke kolam ya. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan memboncengkan air itu. Prosedurnya seperti itu, Bapak berkasih oleh Tuhan. Jadi proses kesembuhannya Bethesda itu prosedurnya nunggu kolamnya itu bergoncang, karena malaikat Tuhan turun, kemudian cepet-cepetan loncat, cepet-cepetan loncat. Bapak berkasih oleh Tuhan. Saat belajar ini saya membayangkan ya, bagaimana mungkin orang yang lumpuh menjadi yang pertama bisa loncat ya? Kira-kira bisa. Padahal kayak Tuhan katakan di situ banyak orang yang sakit, banyak diserambi, yang 5 serambi tadi penuh dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit. Ya. Nah kalau sudah ada yang pertama loncat, yang kedua bagaimana, apakah sembuh? Ya, secara detail dikatakan. Tetapi kalau kita baca secara implisit di sini, hanya yang pertama baru dikasih oleh Tuhan. Padahal saya coba cari-cari gitu ya, saya coba cari di literatur yang lain. Saya coba cari berapa kali sih dalam kali goncangan air di Bethesda itu. Saya tidak menemukan. Sewaktu-waktu saja, sewaktu-waktu di sini tidak disebutkan berapa kali dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam seminggu, dalam setahun, tidak disebutkan. Berarti di sini memerlukan apa? Kesabaran itu, kesabaran gitu ya. Menunggu ya. Kalau tak menunggu ya, apalagi bagi anak muda-mudi ya, kalau iya saat-saat masa PDKT gitu ya, pendekatan menuju ke jenjang pengenalan lebih serius lagi gitu, atau pacaran lah gitu ya. Ya, saat menyatakan kasihnya, cintanya gitu ya, menyatakan cintanya, kemudian salah satu pasangannya mungkin si ceweknya katakan, ya tunggu dulu, nanti saya kasih jawabannya. Kira-kira apa itu? Terutama muda-mudi bagaimana? Deg-deg kan? Ya, itu menunggu seperti itu. Nah ini menunggu untuk air yang bergoncang yang waktunya tidak bisa ditentukan, gitu ya. Mungkin saat air bergoncang terlelap tidur, gak sempat untuk loncat gitu ya. Saat goncangannya tiba, air tiba, mungkin kecapean atau lagi ngomong-ngomongan dengan yang lain, noleh kanan, noleh kiri, yang lain loncat duluan. Bapak Ibu Tuhan, sehingga kesempatannya itu sangat kecil sekali untuk sembuh. Dapat dibayangkan betapa tersiksanya orang yang sakit lumpuh ini dan juga sakit yang lain saat itu gitu. Mereka berbuat untuk sehat, untuk sembuh. Ini yang dilihat oleh Allah, yang dilihat oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus melihat betapa orang ini setia, Bapak Ibu kasih 38 tahun, waktu yang tidak sebentar, loncat ke kolam itu ya. Nah, di sini dapat pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya dalam
yang terjadi, situasi yang terjadi di kolam Bethesda di sini ya. Di sini menunjukkan bahwa ya tadi ya ayat 4 ya, bahwa hidup itu adalah persaingan ya. Hidup itu adalah suatu persaingan Bapak berkasih oleh Tuhan. Kenapa persaingan? Seperti tadi saya katakan gitu ya. Karena yang pertama saja yang sembuh gitu ya, yang bisa sembuh. Makanya mereka berusaha bersaing gitu ya. Walaupun ngantuk berusaha dikuat-kuatkan gitu ya. Atau mungkin yang lemah, yang capek ya dikuat-kuatkan. Mungkin ada saudaranya yang membantu menopang atau menjadi gitu ya, supaya kuat gitu ya. Sehingga saat goncangan air dia ya dibantu. Mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Hidup adalah persaingan ya. Seandainya mungkin saat itu ada nomor antrian ya, mungkin lain cerita ya, Bapak berkasih Tuhan, saya bayangkan ya, kenapa sih kok harus berebut seperti itu ya? Pakai nanti aja, toh pada akhirnya ya kebahagiaan kan semuanya gitu ya. Bapak berkasih Tuhan, di dalam pembacaan ini tidak disebutkan seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa hidup itu adalah persaingan. Begitupun kita saat ini di tengah kehidupan kita bersaing dalam tanda kutip gitu, bersaing. Oleh karenanya mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan dalam menghadapi persaingan hidup ini gitu ya. Persaingan hidup ini. Itu yang pertama ya, dalam ayat 3 dan 4 ini yang bisa kita yang kita ambil, hidup adalah persaingan. Yang kedua, hidup adalah anugerah. Ya, ayat yang keempat ya. Hidup adalah anugerah. Apa maksudnya adalah anugerah? Nah, dikatakan goncangan air itu diakibatkan oleh malaikat Tuhan yang turun. Berarti di situ bukan rekayasa manusia. Artinya bahwa kesembuhan itu diberikan kepada manusia atas iya, dianugerahi ya. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa setiap orang untuk berusaha maunya sendiri, kehendaknya sendiri. Ini dikatakan hidup itu adalah anugerah. Ya. Kemudian ayat yang kelima, hidup itu adalah pengharapan. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ya. Ayat yang keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak dikasih oleh Tuhan satu pertanyaan yang menjadi kebutuhan pokok bagi orang yang sakit gitu ya. Jadi Tuhan tidak berkata adakah makanan bagimu seperti pada saat Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, tidak. Tapi dia katakan, dia tanya, maukah engkau sembuh? Loh, apakah Tuhan nggak ngerti? Loh, apakah Tuhan nggak paham? Kalau ya dia ini tuh pasti ingin kesembuhan. Kenapa kok ditanyakan maukah engkau sembuh? Tuhan ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Bapak Ibu berkasih oleh Tuhan, ini pertanyaan yang menggelitik memang. Saya juga belajar ini. Kenapa sih? Orang sakit ya pasti ditanyakan maukah engkau sembuh? Pasti mau sembuh gitu kan. Tapi Tuhan tanyakan ini dengan tujuan apa? Tuhan ingin tahu orang ini apakah masih memiliki harapan enggak? Ya, waktu 38 tahun enggak sebentar gitu ya. Enggak sebentar. Mungkin kalau kita di posisi seperti itu gitu, ditanya seperti itu, maukah
engkau sembuh? Mungkin saya bayangkan kayak saya sendiri gitu. Kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Pasti mungkin saya akan bertanya, apa mungkin? Jangan gitu ya. Laku ini masalah apa gitu ya. Yo pengen sembuh gitu ya. Terus gak usah diterkoni gitu. Gak usah diterkoni. Jangan ditanya gitu. Tapi Bapak dikasih oleh Tuhan, orang ini menjelaskan. Tidak marah-marah saat ditanya Tuhan seperti itu ya. Kalau kita baca ya, ayat yang ke-7, kalau kita bahwa orang ini menjawab, orang sakit itu pada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan setelah aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, Bapak berkasih oleh Tuhan, jawaban ini bukan jawaban malu, bukan jawaban emosi, orang jawaban yang putus asa. Bapak berkasih oleh Tuhan, Tuhan mengerti jawaban orang ini, berarti dia punya pengharapan, ya, punya pengharapan. Bapak oleh Tuhan, kalau ada harapan, apa akibatnya? Ayat ke-8, coba kita lihat ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu dari Tuhan, satu jawaban yang tidak dinyana-nyana, satu jawaban yang tidak disangka-sangka bagi orang yang lumpuh ini. Yang lumpuh ini dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh gitu ya? Maukah engkau sembuh? Mungkin pemikiran orang lumpuh ini, kalau pertanyaan maukah engkau sembuh, pasti pemikirannya dia akan membantu memasukkan atau mencemplungkan ke kolam saat goncangan air tiba. Mungkin pemikirannya seperti itu. Karena prosedurnya kan ada seperti itu ya, kesembuhannya ya. Kesembuhan di kolam Bethesda. Tetapi jawabannya tidak disangka-sangka. Satu jawaban yang ajaib yang diterima oleh orang yang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan, ya inilah satu jawaban yang ditunggu-tunggu, suatu kebutuhan pokok bagi orang yang sakit. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Berbicara angkatlah tilammu, tilam alas dasar. Angkatlah tilammu ini menggambarkan bagaimana tentang persoalan-persoalan hidup yang menghimpit kita, gitu ya. Dan juga dasar-dasar yang selama ini pola pikir kita yang salah, landasan pola pikir kita yang salah. Angkat tilammu. Bapak berkasih oleh Tuhan, ini ada satu tindakan iman yang diperlukan bagi orang lumpuh ini. Saat Tuhan katakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Ya, Bapak berkasih oleh Tuhan. Yang terjadi ayat selanjutnya, ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak dikasih sungguh bagus. Prosedur, aturan tentang kesembuhan yang selama ini ada di kolam Bethesda dihapuskan oleh Tuhan dengan satu perkataan firman, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mukjizat terjadi. Terima oleh Tuhan. Ini yang terjadi bagi orang yang lumpuh itu. Ya. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini melalui pelajaran melalui orang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda? Bapak dulu dikasih oleh Tuhan. Pelajarannya tadi, yang pertama tadi tentang hidup ini adalah ya persaingan. Kemudian kedua, hidup ini adalah anugerah. Yang ketiga, hidup ini adalah pengharapan. Musik
apabila satu menyadari akan kelemahan-kelemahan kita sadar akan kelemahan-kelemahan kita. Orang lumpuh ini dan juga orang-orang yang lain yang ada di kolom Bethesda itu sadar betul dia bahwa dia sakit gitu ya. Kelemahan, sakit gitu ya, lemahnya. Makanya dia berusaha untuk cari kesembuhan. Menyadari akan dirinya sendiri gitu ya. Menyadari akan kelemahan-kelemahan kita gitu ya. Dengan kita menyadari kelemahan kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Ya, bisa dibaca di rumah. Bapak berkasih oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian dua, mujizat terjadi apabila kita dengar-dengaran akan suara Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mana suara Tuhan? Firman tadi yang katakan, bangunlah, angkatlah dan berjalanlah, suara Tuhan. Maukah engkau sembuh? Suara Tuhan. Ya. Orang ini dengar, jawab enggak? Jawab, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seperti terkadang dia marah-marah dan lain-lain, tapi menjawab kan? Itu berarti menunjukkan bahwa orang ini dengar-dengaran perkataan firman Tuhan. Oleh karenanya saat ini mari kita belajar bersama-sama untuk kita mendengarkan. Ya, yang terakhir. Jadi yang pertama tadi yang menyadari akan kelemahan-kelemahan kita dengan dengaran suara Tuhan. Yang kedua, yang ketiga adalah ya memiliki iman dan ketaatan. Yang paling pokok lagi adalah memiliki iman dan ketaatan. Ya. Walaupun menyadari kelemahannya, dengar suara firman Tuhan, tapi kalau tidak ada iman dan taat, nonsen. Pada dasarnya iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, ada action, ada tindakan, ada action, ada tindakan. Memiliki ya iman dan ketaatan, taat ya. Akhirnya orang ini dalam cita-cita selanjutnya dikatakan orang itu betul mengangkat tilamnya ya. Dia bangun mengangkat tilamnya dan berjalan ya. Dia melupakan prosedur-prosedur yang selama ini dihafalkan gitu. Selama 38 tahun prosedur untuk kesembuhan itu dihafalkan di kolam Bethesda. Bentangan air loncat itu prosedurnya. Tetapi di sini katakan bahwa orang ini taat, memiliki iman dan taat, sehingga kesembuhan itu terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan dengan pelajaran orang yang sakit lumpuh. Mari ya, setiap kita juga menyadari apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Tuhan mengerti apa itu Tuhan dasar pokok kita. Tuhan paham. Bukan kita tidak mengerti ya. Maukah engkau sembuh? Itu bagi orang yang sakit. Tapi bagi orang yang mungkin saat ini kita memiliki beban-beban berat yang berbeda satu dengan yang lain, Tuhan katakan yang berbeda. Mungkin dengan saya Tuhan katakan berbeda, dengan Pak Ibu, dengan Bapak Roni Tuhan katakan juga yang berbeda, dengan Bapak Tony Tuhan juga katakan yang berbeda. Tuhan yang katakan yang berbeda ya, tetapi satu yang sama, yaitu Tuhan satu iman dan kepercayaan dan ketaatan akan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
anak-anakmu, ajarkan senantiasa terus berharap, mengandalkan Engkau dalam setiap perkara, tak hidup dalam kebenaran firman saatnya. Pertolongan Engkau pasti akan datang atas kami semuanya. Pagi ini percaya pertolongan-Mu juga akan nyata bagi setiap kami umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus lebih lanjut akan mengajar dan mengingatkan kami, jika kita bersungguh-sungguh setiap saat dalam pikiran Roh Kudus diingatkan, soal hidup akan senantiasa sebelum akan firman. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah memakai reform pergaulan ini, Kau memakai sebagai pertama-tama yang terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saat yang kami undang yang Bacaan Kudus untuk bermaju ke depan, dan supaya kita akan duduk kembali. Jemaat berdiri kembali. Tuhan, saatnya kami akan terima perjamuan kudus. Roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu itu disatukan di dalam kematian, dan itu juga beri dipersatukan dalam kebangkitan. Tuhan, layakkan kami sehingga persekutuan kami dalam perjamuan kudus ini layak dan kita menikmati berkat daripada Tuhan. Pakai kami hamba melayani, jadikan kami bisa berkata-kata. Kami siap kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Tak ada yang lebih kasih Tuhan. Haleluya,
tubuhnya terpecahkan untuk kita semuanya. Di dalam penyayaan itulah penebusan dia bekerjakan, pengampunan, keselamatan kita berdapatkan daripada dia. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu batu hadis pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Setelah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kapas. Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan darahnya. Dan darah dan itu hidupnya diserahkan bagi engkau dan saya. Sebab dalamnya kita boleh memberi kehidupan yang kekal. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada cawan perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbaiki setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Atas segala kasih, pengorbanan, penghiburan, kekuatan-Mu yang tetap memampukan terus dapat berjalan mengiring Engkau sampai akhir hidup ini. Yang percaya, Roh tak mampukan kami untuk berketebusan, menggali berbagai macam keadaan dan tetap hidup dalam kemenangan. Sehingga bertemu dengan Engkau. Tiada hal lain yang boleh kami bawa sebagai wujud syukur kami hanya dengan tubuh ini, hidup ini, dan kebahagiaan. Hanya ini
beri kesembuhan oleh Tuhan. Saya tidak percaya Bapak Ibu juga yang mungkin punya segala persoalan masalah pasti bisa selesaikan oleh Tuhan. Buat saudara-saudara kami juga di luar sana, kami yang tidak percaya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Amin. Makanya mari kita selalu memandang kepada Dia, karena Dia tempat pujian kita, Dia memberikan mujizat-mujizatnya. Mari pasrah kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya. Haleluya. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, namun mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Keajaiban Engkau nyatakan kepada orang yang lumpuh itu Tuhan. Selama 38 tahun dia menderita sakit. Tapi yakin kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara kami yang mengalami sakit saat ini, kami yakin percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang ajaib bagi mereka Tuhan. Sembuhkan penyakit mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau datang sendiri Bapa, bagaimana Engkau datang kepada orang lumpuh di kolam Bethesda itu. Engkau sendiri juga yang akan datang bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami segala masalah, yang mengalami segala persoalan hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam sebelum Engkau memberkati kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi remaja di tempat ini, anak sekolah minggu. Engkau berkati dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang siap memberi, mari katakan amin. Haleluya. Kita selalu memandang Tuhan karena Dia menolong kita. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kita memuji Dia. Haleluya. Amin.
lumpuh tadi, dia pengharapannya selalu ada. Tuhan sendiri datang dan Tuhan memberkati luar biasa. Amin. Amin. Mari silakan Bapak Gembala. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diberkati hamba-hamba yang bekerja, diberkati kami semuanya, jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Diberkati juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing dengan berkat kasih Tuhan. Bapa, sekalipun hari ini ibadah kami masih secara online dan bergantian, kita bersyukur pada dalam segala perkara ini. Kita terus dapat bersekutu dengan Engkau. Tetap teguhkan iman, kasih, dan pengharapan kami padamu agar tengah-tengah hari-hari ini tidak menggoyahkan iman, kasih, pengharapan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Diberkati kami semuanya. Bapa, Tuhan tolong juga jemaat yang sakit disembuhkan, dan lemah dikuatkan, dan persoalan dalam nama Tuhan juga Tuhan bercampur tangan menyelesaikan setiap perkara itu. Kita berdoa juga untuk kota, bangsa negara kami. Tuhan segera pulihkan kota bangsa ini dengan kasih Tuhan, agar Tuhan pandemi virus corona saat ini Tuhan yang percaya sanggup mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita terus perambaknya berhenti di dalam nama-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh kota bangsa negara ini segera dipulihkan agar dampak daripada virus ini. Tuhan tolong ya para dokter, para medis, perawat dan relawan yang menangani para pasien COVID-19 juga, Tuhan jaga mereka agar mereka tidak tertular, agar mereka tetap melindungi Tuhan, agar tetap melakukan tugas-tugasnya di dalam nama Tuhan Yesus dengan baik, dan dalam nama Tuhan Kristus banyak pasien yang disembuhkan. Memberikan juga hikmat kebijakan Tuhan yang sedang berupaya Tuhan menyelesaikan setiap dampak dari banyak virus yang terjadi ini. Bapa, dengan kasih Tuhan, setiap kebijakan yang mereka ambil demi seluruh kebaikan seluruh bangsa dan negara ini. Dan Bapa, doa kami berkati pekerjaan-Mu, dan jemaat tetap diteguhkan, dikuatkan bagi Engkau sampai pada akhirnya. Tuhan, kalau sebentar kami kembali tinggal di tempat ini, hantar kami masing-masing sampai ke rumah bersama dan berkasih Allah dan berkat-Mu beri kami semuanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Sang Putra Kristus dan kebijaksananya dalam persekutuan kudus kita sekalian. Dari hari ini saya Maranatha, Dia datang kembali. Dan berkat hidupmu, rumah tanggamu,
pernikahanmu, kesehatanmu, usaha pekerjaan, status sekolahmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa doa berkat ini dan kami akhiri pada pagi ini. Haleluya. Amin. Pagi pulang, sampai bertemu minggu keempat bulan depan.